Pak Prabowo bilang kalau kabur aja ke Yaman. Jujur Pak ya, saya nggak tahu ada apa dengan Prabowo sama Yaman gitu Pak. Itu kan kata-kata begitu kan biasanya dipakai sama Tremul alias buzzer. Kok Bapak bisa ngungkapin kata-kata seperti itu? Ada apa gitu Pak ke Yaman? Kenapa nggak ke negara lain gitu? Misalnya ke Yordania atau pokoknya ada. Ada yang mau kabur, kabur aja. Kok kabur aja ke sana? Mungkin ada yang mau kabur ke Yaman, silakan. Pernyataan Presiden Prabowo yang bilang pengkritiknya kabur saja ke Yaman bukan sekedar bumbu pidato yang pedas. Ini adalah retorika yang berbahaya. Kalimat tersebut menunjukkan sikap anti kritik yang dibalut sentimen merendahkan negara sahabat. Kita bisa menilai pidato itu berbahaya secara diplomatik dan bermasalah secara etika. Pertama, pernyataan itu menciderai hubungan diplomatik. Yaman memiliki ikatan sejarah, darah, dan intelektual yang sangat kuat dengan Indonesia. Ribuan santri dan pelajar kita sedang menimba ilmu di sana. Menjadikan Yaman sebagai analogi tempat pembuangan bagi mereka yang dianggap bermata buram adalah penghinaan terselubung. Mengapa negara dengan kekayaan sejarah spiritual seperti Yaman kok dijadikan bahan ejekan? Kedua, ada ironi sejarah, ada aroma kemunafikan yang menyengat. Publik tidak akan pernah lupa bahwa Prabowo sendiri pernah memilih tinggal di luar negeri, Yordania, saat menghadapi situasi politik pelik di tanah air pasca 1998. Mengapa kini ia justru menggunakan narasi kabur ke negara Arab sebagai senjata untuk menyerang lawan bicaranya? Yang perlu Prabowo pahami, narasi Indonesia gelap adalah bagian dari dialektika demokrasi. Pemimpin seharusnya menjawab data dengan data, bukan menyerang personalitas atau malah mengusir warga negaranya. Kalimat-kalimat pendek bernada emosional ini mencerminkan mentalitas yang tidak toleran terhadap perbedaan pandangan. Ketika seorang pemimpin mulai menyuruh rakyatnya pergi hanya karena berbeda persepsi, hanya karena berbeda pandangan, hanya karena kritik, itu adalah sinyal berbahaya bagi kebebasan berpendapat. Indonesia tidak butuh arogansi. Indonesia tidak butuh pemimpin yang arogan. Indonesia butuh pemimpin yang mampu merangkul, bukan yang mahir mengusir. PR besar itu hanya bisa selesai kalau kita berjuang bersama untuk melakukan perubahan. Urun angan tak mengubah situasi. Tambahkan huruf T di depannya. Turun tangan bisa mengubah situasi. Betul tidak? Kalau kita hanya urun angan saja, di angan-angan saja yang keluar. Tambahkan T, jadi turun. Dan Ibu Bapak memilih turun tangan lewat gerakan rakyat tadi. Itu turun tangan langsung, kita mau mengerjakan perubahan. Jadi saya ingin sampaikan terima kasih. Terima kasih kepada semua yang memilih berjuang. Yang disampaikan oleh Ketua DPP, Bung Syahrin Hamid tadi. Laksanakan. Panca, 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 yang keras panca, pancakarya, pancakarya. Ini yang harus teman-teman semua, Bapak Ibu sekalian, laksanakan. Dengan melaksanakan itu, maka jangkauan lebih luas. Dan saya titip pada semuanya sekalian, kemana-mana, kemana-mana. Seperti pesan yang disampaikan Pak Edi tadi, bahwa santun, bawa stabilitas jiwa, bawa stabilitas mental. Ini bos kalian dilebarin dikit. Namanya senyum. Jadi gerakan rakyat tuh asosiasinya menyenangkan. Jangan gerakan rakyat bunyi gerakan keras-keras. Udah mau debat semua. Nggak bisa kalah kalau debat. Jangan Bapak Ibu. Bapak Ibu harus menjadi orang yang menyenangkan di kampung, di lingkungan. Wah, kalau ada gerakan rakyat datang asik jadinya. Jangan kalau ada orang gerakan datang pulang amat bener lagi pusing kan kita. Nah, itu masalah itu nanti. Ya sekalian harus menjadi pribadi yang banyak supaya apa? Mengajak semua. Ini adalah gerakan perubahan yang dikerjakan. Betul tidak Mas? Menangkan hati, bukan menangkan debat. Menangkan hati, bukan kalahkan lawan bicara. Betul tidak? Ini yang harus kita dorong sama-sama. Kalau Bapak Ibu di forum debat, nah menangkan debat itu. Namanya juga forum debat. Tapi kalau sehari-hari
menenangkan hati. Inilah kesempatan. Jadi saya mengajak kepada semua, apa yang tadi dipesankan oleh Ketua Umum, lalu ditegaskan oleh Ketua Dewan Pembina Provinsi Riau, Pak Edi, supaya bisa hadir dengan rasa membahagiakan, rasa menyenangkan. Nah, kalau itu bisa kita kerjakan sekalian, semuanya. Insya Allah nanti gerakan rakyat akan jangkauannya makin besar, makin luas. Bapak Ibu sekalian, di luar sana banyak orang yang memantau, banyak orang yang melihat. Sambil melihat-lihat, saya ikut nggak ya? Saya bergabung tidak ya? Nah, yang tadi dibilang sama Bung Ketua, ini Bapak Ibu sekalian, ashabibunal awalun. Ini sahabat-sahabat awal nih. Sahabat awal itu yang menentukan sahabatnya bertambah atau berkurang. Betul tidak? Ingat kisah Nabi dulu. Yang menentukan sahabat awal, ini ashabibunal awalun itu, yang nanti membuat apakah pengikutnya bertambah atau malah berkurang. Bukan Rasulullah sendiri, tapi lingkarnya itu yang menentukan. Lingkarnya itu membawa pesan yang membuat orang merasa terpanggil untuk Jadi saya pesan kepada semua yang terlibat dalam gerakan rakyat, tunjukkan bahwa ini bukan soal membela buruh, ini soal menegakkan perintah pertama konstitusi, bahwa kita semua mendirikan republik ini untuk sebuah kalimat menengok ke depan. Bapak Ibu sekalian, kalau kita mau melakukan pemilihan, mau menengok apa yang akan terjadi besok, tidak bisa kita melihat janji hari ini, tapi tengoklah apa yang sudah dikerjakan di masa lalu. Ya, prediktor terbaik atas perilaku masa depan adalah perilaku masa lalu. Bila di masa lalunya tidak peduli, jangan harap besok peduli. Bila di masa lalunya memperjuangkan, insya Allah besok akan memperjuangkan. Ini adalah pola. Karena itulah kenapa kita bicara tentang rekam jejak, bicara tentang apa yang digunakan ketika menjalankan amanat di masa lalu sebagai prediktor apa yang akan dikerjakan di masa depan. Dan terkait dengan urusan ini, kita semua menyaksikan bahwa yang dibutuhkan untuk Indonesia maju, Indonesia bisa sejahtera, Indonesia bisa merasakan sebuah perasaan keadilan adalah keputusan-keputusan yang mendasarkan kepada prinsip kesetaraan, prinsip keadilan. Itu yang dibutuhkan. Karena itu yang membuat kita bisa maju. Nah, seringkali kita menghadapi tantangan. Kenapa tantangan? Ada sebagian yang sudah maju berkembang, ketika sudah maju berkembang, tidak mau memikirkan yang belum maju. Sudah mikirin diri sendiri. Tapi kita juga rasanya sering begitu. Ini observasi nih Pak. Halo teman-teman, jumpa bersama saya di Politik Dangu ya. Teman-teman, kalau kita melihat ya, bagaimana pidato Prabowo Subianto ya beberapa waktu lalu, ya, kurang lebih sebulan lalu ya, itu sangat pidato yang sangat fenomenal dan viral sekali ya. Lantaran beliau mengatakan kalau mau kabur saja ke Yaman ya kan. Itu pun kemudian jadi perbincangan hangat di kalangan masyarakat ya, karena dianggap sangat mungkin tidak patut dan sebagainya. Dan banyak juga netizen ya, menduga bahwa ini menyindir Anies teman-teman. Namun dari sisi lain ya, Anies sebenarnya santai aja sebenarnya. Namun yang mereaksikan para netizen teman. Dan apalagi pada saat Prabowo pidato tentang dolar naik ya, dan sampai saat ini pun dolar masih sangat naik teman, dan sekarang 18.000 lebih ya. Dan ini membuat kita semakin khawatir sebenarnya. Sebab apa? Sebab respon Pak Prabowo malah santai teman ya. Seperti beliau mengatakan bahwa ya dolar, orang-orang desa nggak pakai dolar ya kan. Itu membuat kita semakin khawatir ya dengan pidato beliau, kemudian menjadi dolar bahkan semakin naik teman, bukan turun ya kan. Dan kalau kita melihat ya, bedanya pidato beliau dengan pidato Anies ya sangat jauh sekali ya. Biasa kalau Anies pidato teman itu isinya sangat luar biasa ya, daging semua, ilmu yang sangat luar biasa. Dan saya yakin bahwa Anies ini adalah calon pemimpin masa depan, calon pemimpin yang ya tak akan terkalahkan ya. Mungkin 2024 kemarin Anies memang kalah ya kan, tapi Anies sekarang punya modal suara yang cukup besar ya. Dan apalagi Anies saat ini sedang membangun partai politik yang
sangat dinanti-nantikan oleh masyarakat, teman-teman, yaitu Gerakan Rakyat. Dan saya yakin bahwa Gerakan Rakyat ini akan menjadi partai yang besar, ya, menjadi partai yang nggak kaleng-kaleng, teman-teman. Karena Gerakan Rakyat ini kalau kita bisa lihat, ya, adalah sebuah partai yang dilahirkan Anies, ya, karena Anies merasa bahwa partai-partai yang ada, ya, kata Anies, tidak ada yang tidak tersandra oleh kekuasaan, kata Anies. Ya, kita lihat saja bahwa bagaimana 2029 mendatang, apakah partai Anies ini bisa lolos di Senayan, ya, kita lihat, ya. Dan kalau kita melihat, memang Anies adalah lawan politik Prabowo di 2029, dan ini sangat menarik sekali. Bagaimana menurut kalian?